عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-123 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa untuk meraih kemuliaan, meraih keutamaan dan kenikmatan dunia dan akhirat bukan hanya dengan angan-angan, tapi harus ada usaha. Maka Allah mengatakan laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Bukan angan-angan kalian dan bukan angan-angan ahlul kitab yang jadi. Karena semua orang bisa saja berangan-angan bakal mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi tidak semua orang yang mengangan-angankan dan berharap itu mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita tentang angan-angannya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia Yahudi atau dia Nasrani. Baik. Cuma mereka yang menurut mereka yang bakal masuk surga. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu cuma sekedar angan-angan mereka. Baik. Mereka mempertegas lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ahlul kitab seandainya pun kami dimasukkan ke dalam neraka, kami tidak berada di dalamnya kecuali hanya beberapa hari saja. Bukan cuma ahlul kitab, kalian pun yang ngaku sebagai seorang muslim, tidak cukup Anda berangan-angan bahwa Anda bakal masuk surga, Anda akan bahagia, Anda akan mendapatkan keutamaan, hanya sekedar angan-angan. Tidak bisa. Harus ada usaha, harus ada kerja keras. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan nantinya di belakang ini, hadis ayat berikutnya, bahwa yang bakal mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat adalah orang yang berlaku ikhlas dalam hatinya dan berlaku ihsan, mengikuti contoh Rasulullah dalam pengamalannya. Ini merupakan syarat mutlak untuk dikatakan amal itu saleh. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalannya. Jadi pengakuan-pengakuan itu bukan cuma sekedar at-tahalli wa tamanni, barakallahu fikum, berhias-hias diri dengan pengakuan, barakallahu fikum, dan berangan-angan dengannya. Orang-orang Yahudi mengatakan, kamilah umat yang terbaik, kamilah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kami nabi termulia, At-Taurat adalah kitab termulia. Orang Nasrani juga demikian. Kaum muslimin juga demikian. Mereka mengatakan, kaum muslimin mengatakan nabi kami nabi termulia, dan Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab kalian sebelumnya. Maka Allah tegur semuanya, laisa bi amaniikum, kalian hatta kaum muslimin, kalian bukan cuma sekedar angan-angan kalian harus bekerja keras, kalian harus berusaha.
Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Bukan angan-angan kalian yang jadi. May ya'mal su'an yujza bih. Siapapun yang melakukan dosa, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berlaku dosa, bermaksiat, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yujza bih. Ayat ini ketika turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa beratnya ayat ini. Bahwa semua dosa yang kita lakukan kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya." Berat tentunya. Kalau orang-orang meyakini itu firman Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu, yujza bih, dia akan diganjari sesuai dengan amalan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah demikian wahai Abu Bakar. Tidakkah engkau sakit? Tidakkah engkau lelah? Tidakkah engkau sempit dada? Tidakkah engkau rasakan kesusahan dalam hatimu? Maka itulah balasan atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau telah bersih. Yujza bih, memang dibalas oleh Allah Subhanahu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi ketika dia kufar, kafir dia, maka semua amal yang dia lakukan dari kejelekan-kejelekan disatukan untuknya nanti di hari kiamat dan dikekalkan dia dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. May ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kata-kata wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan penolong selain Allah dan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan ini karena boleh jadi ada orang yang berangan-angan juga bahwa di hari akhirat ada penolong dia, ada pembela dia, ada pelindung dia. Allah nafikan itu semuanya. Tidak ada nanti pembela, tidak ada nanti penolong, tidak ada pelindung nanti di hari kiamat. Baik. Karena boleh jadi akan ada orang yang berangan-angan juga bahwa nanti biar juga begini-begini jo, nanti tetap di hari akhirat ada torampe. Harapan-harapan yang mereka harap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira." Sehingga angan-angan tidaklah cukup, harapan-harapan tidaklah cukup. Oleh karena itu di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati." Anda harus beramal saleh. Baik, Anda harus beramal saleh, Anda harus berusaha. Bukan cuma sekedar pengakuan bahwa saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang mukmin. Tapi yang penting Islam, tidak cukup dengan pengakuan. Tidak cukup dengan pengakuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihat." Setelah Allah menafikan pengakuan-pengakuan itu, harapan-harapan itu, angan-angan itu. Baik. Hatta orang kafir berangan-angan dan ngaku-ngaku bakal mereka memasuki surga. Selamat, tenteram hidup mereka di dunia dan di hari akhirat. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus siapa yang harapannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, dan siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Suami beramal saleh, maka kebaikannya untuk dia, bukan untuk istri. Istri juga demikian, begitu dia beramal saleh, kebaikannya untuk dia sendiri, bukan untuk yang lainnya.
Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki dan perempuan wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa beramal saleh, di ayat yang lain wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal saleh, barakallahu fikum, ini adalah perkara yang menjadikan kita atau mengharuskan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalannya. Bukan cuma sekedar perasaan kita pas atau nyaman atau cocok, oh begini contoh yang kita bikin. Menurut saya ini yang bagus, ini yang cocok, ini yang mantap. Tidak bisa. Seperti misalnya ketika kita melakukan sholat, kemudian kita menutup mata dalam pelaksanaan sholat, dengan keyakinan begitu kita menutup mata dalam sholat, hati kita lebih khusyuk, lebih tenang. Barakallahu fikum. Menurut kita, dan mungkin kita mengatakan, dan kita mungkin mendapatkan ini perbedaan ketika kita melek membuka mata kita dalam kondisi sholat dengan menutup mata. Maunya fokus dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengan cara menutup mata. Kita katakan itu bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan contoh yang beliau berikan kepada kita. Karena beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan sesuatu yang kita buat-buat sendiri, rancang-rancang sendiri. Barakallahu fikum. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Dia yang lain wa may yu'min billahi wa huwa muhsinun. Barakallahu fikum. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku ihsan, iman, kemudian berlaku amal saleh. Kalau di sini ya amal saleh min dzakarin wa huwa mu'min. Barakallahu fikum. Siapa yang beramal saleh mengikuti amalannya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari laki dan perempuan, wa huwa mu'min dalam keadaan dia bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku ikhlas dalam beramal saleh, maka inilah kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannah. Angan-angan, harapan-harapan inilah orang-orang yang seperti inilah yang akan dipenuhi harapannya. Jadi bukan cuma sekedar angan-angan bakal masuk surga, bukan. Barakallahu fikum. Tapi harus ada usaha, ada upaya. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka inilah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wala yudlamuna naqira. Dan mereka tidak dizalimi, yakni tidak dikurang-kurangi kebaikannya sama sekali, walaupun hanya sekedar nakir, sekedar sama seperti nakir. Nakir ini kalau di punggung biji korma ini ada titik di tengahnya, tempat tumbuhnya kecambah korma, ini namanya nakira. Walaupun cuma segitu, tidak pernah dia dizalimi. Allah mengatakan setelahnya, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini apa yang maksudkan tadi ayatnya. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa lagi yang lebih bagus agamanya? Karena semua orang mengaku agamanya lebih bagus, keyakinannya lebih bagus, alirannya lebih bagus, kepercayaannya lebih bagus. Maka Allah mengatakan dan memastikan, wa man ahsanu dinan. Siapa lagi yang lebih bagus agamanya?
mimman aslama wajhahu lillah, dari orang-orang yang telah menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi ikhlas lillahi subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia beramal saleh, berlaku ihsan. Barakallahu fikum. Al-iman dan amal saleh. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millahnya Ibrahim hanifa. Karena orang Yahudi mengaku mengikuti Ibrahim, orang Nasrani juga ngaku mengikuti Ibrahim. Barakallahu fikum. Bahkan mengklaim bahwa Yahudi itu Ibrahim itu adalah Yahudi. Demikian juga orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim agamanya agama Nasrani. Maka Allah membantah kedua-duanya sambil mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita di 3 ayat ini, bahwa untuk mendapatkan dan meraih keutamaan, kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat, itu tidaklah bisa hanya dengan angan-angan dan harapan, tapi harus ada usaha, harus ada kerja keras, harus ada upaya untuk mendapatkan itu. Yang beriman, bertauhid, dan membangun amal saleh di atas ketauhidan itu. Harus ada usaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha, berupaya untuk menggapai keridhaannya, untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat dengan cara beriman dan beramal saleh. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.